Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya ingin bacakan berita. Saya akan bacakan dari bisnis.com. Judulnya terungkap transkrip rekaman percakapan sebelum polisi tembak Laskar FPI 8 Desember 2020 jam 17.13 waktu Indonesia bagian Barat, ditulis oleh Ika Fatma Ramadansari. Bisnis.com Jakarta, kasus penembakan ini juga salah ya, kasus pembunuhan bukan penembakan ya, yang dilakukan polisi terhadap 6 orang pendukung Rizik Syihab, saya tambahin ya, Habib Rizik Syihab, sekaligus anggota Front Pembela Islam, yang terjadi dini hari Senin 7 Desember 2020 menggemparkan publik. Silang pendapat antara kepolisian dan FPI pun terjadi melalui situs kepolisian pada Selasa 8 Desember 2020. Polda Metro Jaya membenarkan rekaman percakapan yang diduga Laskar FPI sebelum terjadinya insiden penembakan antara Polri dan anggota FPI. Dirkrimun Polda Metro Jaya Kombes Polisi Tubagus Ade Hidayat menyatakan ada fakta voice note yang berisikan percakapan terkait mobil yang mengintai dan rencana penyerangan yang akan dilakukan oleh FPI. Dia sudah menyimpulkan ya bahwa ada rencana berisi percakapan terkait mobil yang mengintai dan rencana penyerangan yang akan dilakukan oleh FPI. Kok penyerangan? Orang FPI yang diserang ya? Kan mau ngaji dibuntutin. Ya berarti yang buntutin ini ada rencana jahatnya kan? Ngapain orang ngaji dibuntutin? Coba pikir dulu di situ deh. Menurut keterangan Tubagus, rombongan Laskar FPI yang dibuntuti polisi ini bertujuan pergi ke pengajian. Nah, kan yang dibuntuti polisi ini, kenapa polisi membuntuti mobil yang perginya ke pengajian? Dia ngakui mobil itu ke pengajian tapi dibuntuti. Kenapa? Itu aja dulu. Kalau memang dia ingin mengadakan pengajian, kenapa juga harus menyerang mobil polisi yang ada di belakangnya? Nah, kenapa itu mobil polisi di belakangnya ngapain? Polisi itu pengen membersihkan dirinya sendiri. Nah, jadi gini ya, dalam dunia kepolisian ada adagium yang terkenal ya, tidak ada kejahatan yang sempurna. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Nah, ini contohnya. Kejahatan yang dilakukan oleh polisi tidak sempurna. Dia bilang gini, kalau memang dia ingin mengadakan pengajian, kenapa juga harus menyerang mobil polisi yang ada di belakangnya? Jadi dia juga heran, yang mau berangkat pengajian, kenapa ada mobil polisi yang nguntit? Berarti ada sesuatu yang nggak beres kan? Gitu ya. Kalau mau pergi, pergi saja. Dan kita juga tidak melakukan apapun loh. Kalau pergi, pergi saja. Kenapa dikuntit? Itu kan membuat curiga orang yang dikuntit ya. Sekarang Anda mau pergi pengajian, jalan kaki misalnya, atau naik motor lah, terus ada yang nguntit, kira-kira curiga nggak Anda? Ada yang ngikuti gitu. Terus kok yang di belakang itu nanti kemudian ngomong, kalau mau pengajian aja, kenapa kok curiga sama yang nguntit? Loh, kenapa nguntit? Orang kurang kerjaan kan, nguntit orang mau berangkat pengajian. Faktanya memang kita diserang, dan faktanya voice note-nya seperti itu, ungkap Tubagus Lasa. Jadi polisi ini dalam konferensi pers dia bilang katanya mobil polisi itu jumlahnya sedikit, hanya satu mobil, ya enggak? Hanya satu mobil, jadi
kalah banyak dengan rombongan pengajian yang kalau menurut Munarwan keluarga Habib Rizik ada 4 mobil, yang awal 4 jadi 8 mobil. Tapi keterangan polisi itu bahwa polisi lebih sedikit dan hanya 1 mobil itu kan bohong ya. Ternyata di voice note itu ada percakapan, di sini nggak ada, bahwa mobil kawannya itu dipepet oleh 3 mobil polisi, 3 itu. Dan dia juga bilang di voice note, nanti saya sertakan ya voice note-nya yang nggak beredar di mana, yang nggak ditunjukkan oleh polisi, yang nggak beredar di media sosial. Jadi ada versi voice note yang lain yang saya dapatkan ya. Itu ini ada orang gila kali ya, mepet-mepet mobil kita. Itu ada 3 yang mepet-mepet. Jadi nggak betul mobilnya cuma 1 ya. Nah, terus pada situs kepolisian ini juga diunggah percakapan dan arahan untuk menabrak mobil polisi yang menurutnya tersebar di kalangan wartawan. Iya, polisinya mepet-mepet ya, ngejar mobil Ustadz Hanif. Jadi ini transkrip. A, siap, siaga, siap, bulan 1 meluncur. Yang B, akses madar, apa sudah meluncur, ada posisi di mana? C, mobil putih POI depan kita nih, silver, mobilio silver, plat belakangnya POI 15. Nah, ini ada 2 angka yang dihilangkan ya. POI ini ada di depan kita nih Bang Odon. D, suruh bikin sayap, jangan 1 jalur, bikin sayap kanan kiri. C, monitor Bang Odon, KCD sebelah kiri nih, aneh lagi pantau ya, aneh ke depan dikit nih. Oke, KCD yang mobil kedua. A, Chevrolet maju. C, di mana letih posisinya? Posisi. D, ada Avanza hitam, tubruk saja plat nomor yang tadi. C, KCD juga ikutin Don yang tadi siang yang lu sebutin, kurang jelas. KCD yang kita uber itu 3 hari dari infonya. Nggak jelas. C, udah tunggu saja, kalau misal ketemu langsung tubruk, ada di belakang dia. Karena ada perintah langsung tubruk itu karena niat jahat ada di mobil polisi yang ugal-ugalan itu, yang nyerempet ya. Maju ke depan duluan, kurang jelas. Standby aja di belakang itu, hati-hati mobil-mobil yang ngebut. D, ini yang abu-abu tadi siang itu ngikutin, kurang jelas, ada di belakang. Jadi rombongan pengajian itu diintai sejak di Megamendung ya, menurut keterangan di footnote, voice note ya. E, waspada, pantau aja dulu, jangan dulu ambil tindakan. Bila mana ada situasi urgen baru ambil tindakan, tunggu komando. Itu ngapain coba mobil polisi itu ngikuti terus rombongan pengajian? Kan rombongan pengajian bukan orang jahat, mau ngaji, kenapa diikutin? D, siap, yang penting waspada. Dia waspada karena ada manuver-manuver dari mobil polisi itu yang aneh ya, mepet-mepet. Jadi bukan hanya membuntuti di belakang, tapi rupanya melakukan satu provokasi, manuver-manuver yang membuat rombongan pengajian terutama pengawalnya itu harus waspada kan gitu ya. Mobil sedan samping aman-aman. C, oi jangan mepet, ini totalnya ada 3 mobil mungkin lebih tuh, ada 3 mobil mungkin lebih. Di konferensi pers mobil polisi cuma 1 mobil katanya. Yang udah kebaca POI PKI yang 2 itu udah gambar tadi di perumahan, yang 1739 itu ngikut. Avanza hitam ngikutin kita dia. KCD juga ngikut yang tadi siang, pantau terus. Ya, Anda bisa simpulkan sendiri nanti dibandingkan dengan voice note yang
akan saya sertakan dalam rekaman ini. Sementara itu, penasihat hukum Habib Rizik, Aziz Yanuar, mengungkapkan bahwa polisi yang menghadang anggota FP ini benar ada peristiwa penghadangan serta penembakan terhadap rombongan IB HRS. IB itu Imam Besar HRS Habib Rizik Syihab dan keluarga, serta penculikan terhadap 6 orang laskar pengawal IB HRS, ungkap Aziz seperti dikutip bisnis dari Senin. Jadi penculikan kan mobil yang ditumpangi salah satu rombongan itu hilang. Setelah dicek ke lokasi, kata Munarman di keterangan pers yang lain, itu tidak ada di lokasi beserta pemiliknya, beserta orang-orangnya. Jadi kemungkinan diculik dengan mobilnya dan penumpangnya. Dan kemudian dalam konferensi pers hari Selasa siang, ya, itu polisi mengakui bahwa mereka yang membunuh itu adalah polisi tanpa pakaian seragam, dan nggak dijelaskan motivasinya membunuh itu apa. Kenapa orang pengajian dibuntuti, itu tidak dijelaskan dalam konferensi pers. Kalau katanya ada pengerahan massa kan dari Jakarta, dari luar daerah ke Jakarta. Ini kan mobil ini konvoynya dari Megamendung, ya, dari Sentul ke menjauhi Jakarta. Jadi nggak ada pengerahan massa, ya kan? Tuh, oke. Masya Allah, ya. Jadi ini simpulkan sendiri, bandingkan dengan voice note yang akan saya sertakan, betapa salah seorang yang kemudian menjadi syahid itu tampak di video awal. Dia memiliki kecintaan yang besar terhadap zuriyah Rasulullah, keturunan Rasul, dan dia ingin melindungi supaya selamat karena ada orang yang jahat yang berusaha membuat celaka, ya. Jadi niat jahat bukan ada di pihak pengawal Habib Rizik ingin melindungi Habib Rizik, ya kan? Itu poinnya. Jadi yang menjadi pertanyaan besar, the big question mark, pertanyaan besar, kenapa rombongan pengajian itu diikuti sama polisi? Polisi bukan dalam rangka mengawal, karena memang sudah ada pengawalan internal dari keluarga Habib Rizik Syihab, yaitu Laskar FPI, dan tidak dikawal. Justru mobil yang ngikuti di belakang yang menguntit, yang kemudian nanti ugal-ugalan di jalan itu, mepet-mepet mobil pengawal dari Habib Rizik, itu justru melakukan satu tindakan yang sangat ceroboh dan brutal, yaitu membunuh 6 orang. Dan pembunuhan 6 orang itu diakui sendiri oleh polisi bahwa mereka 6 orang Laskar FPI itu ditembak oleh polisi. Berarti artinya ditembak, dibunuh oleh polisi. Yang kita harus jelaskan kalau diselidiki oleh Komnas HAM, mengapa mereka sampai membuntuti sehingga menimbulkan kecurigaan dari orang yang dibuntuti. Dan ternyata yang membuntuti itu polisi yang tidak membuntuti di belakang secara beriringan. Kalau mobilnya itu minimal 3, tapi dia kadang-kadang menyalip dan kemudian memepet mobil salah satu mobil pengawal, dan kemudian menghabisi ke-6 orang yang ada di dalamnya, dan 4 katanya polisi selamat dari 10 yang ada itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha Tahu. Silakan saksikan voice note berikut ini untuk membandingkan mana yang bohong, mana yang benar, dan Anda bisa simpulkan sendiri. Eksklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat apa yang terjadi. Semuanya siaga. Demi Allah, kalau ada apa-apa sama Ibe, demi Allah jangan diam, demi Allah. Demi Allah, siapin semuanya. Serahkan jiwa raga untuk berjuang bersama zuriyah Rasulullah, bersama para cucu Rasulullah, para ulama istiqomah. Mohon doanya kami dikepung. Irdan kontek-kontekan langsung bang sama yang di mobil. Itu di mobil itu nggak ada pegang senjata, ya kan?
pentungan aja gak ada, dan mereka dipepet sama 3 mobil. Dibilangnya malah kita yang mepet dan nyerang polisi, nyerang pakai aspa ya kan? Nah, itu suara Mujahid Front Pembela Islam saat mobil dipepet polisi di tol sebelum ditembak polisi. Masya Allah. Itu tadi suara teman-teman Mujahid sebelum syahid. Oh, berarti sudah, Masya Allah, sudah syahid ya. Nomor polisi, mobil disebutkan sekarang, mobil siapakah itu? Ini apa ini isinya, kita lihat. Semuanya siaga, semuanya siaga. Demi Allah, kalau ada apa-apa sama Ibe, demi Allah jangan diam, demi Allah. Demi Allah, siapin semuanya. Serahkan jiwa raga untuk berjuang bersama zuriyah Rasulullah, bersama para cucu Rasulullah, para ulama istiqomah. Mohon doanya kami dikepung. Irdan kontek-kontekan langsung bang sama yang di mobil. Itu di mobil itu nggak ada yang pegang senjata ya kan? Pentungan aja gak ada, dan mereka dipepet sama 3 mobil. Dibilangnya malah kita yang mepet dan nyerang polisi, nyerang pakai aspa ya kan? Itu voice recording dari mendiang almarhum salah seorang laskar yang meninggal, Mujahid ya, sebelum kejadian, dan satu lagi voice suara recording laskar yang selamat dari pembantaian itu, yang kedua ya. Masya Allah. Oh, yang tadi. Sekarang kita buka apa ini isinya. Kondisiin, aneh lagi merapat ke mobil Hanif ini, mobil Habib Hanif. Tolong dikondisiin ini, KJL nih. Mobil Hanif, Ustadz Hanif maksudnya, menantu Habib Rizik Syihab. Itu Fortuner KJL itu langtangin itu, buka jendela itu ke mobil Habib Hanif. Polisi buka jendela ya, mobil nantangin ke mobil Ustadz Hanif. Berarti polisinya yang tampaknya memprovokasi ya. Ini posisi sekarang lagi di samping mobil Ana ini. Tolong Laksus dikondisiin. Aneh di belakang mobil Hanif. Dia terus maju ke arah mobil Habib Hanif ini. Tolong. Masya Allah, tampaknya situasi genting ya. H8542 PS. Semarang. Masya Allah, apa itu? Keluar dari tol. B1771 udah keluar jalur, ngambil kiri. Keluar jalur, mungkin mobil temannya ya. Dia ambil kanan, udah ambil kanan. Masya Allah. KJL tadi ngepetin mobil Habib Hanif, tapi dia udah keluar tol. Mobil polisi keluar tol. D1417 ini ngotot banget ini. D1417 aneh udah posisi di belakang mobil Habib Hanif, tapi dia terus ke depan itu. Serius ini, mobil berarti menyusul ya. Bangda, kita lagi bawa mobil PWK ke biarin jalan-jalan enggak, sebab kita udah lepas dari rombongan Bangda, mohon izin sama mobil Laksus juga. Pangda itu apa, saya nggak paham. Siap Bangda, ini dia udah nyodok nih, kita alhamdulillah udah Ngalangin dia, berarti dia mau nyodok, mungkin mau membunuh Habib Hanif atau Habib Rizik ya. Untung ada pengawas. Siap Bangda, kita udah bawa ke arah ke Bandung. Masya Allah. Di samping aneh. Luar biasa ini. Assalamualaikum Bangda, kita sedang mengarah ke Bandung. Sebab ini orang udah mulai gila nih. 3 mobil PWK, KJD, sama plat K. Ini udah belajar gila nih dia. Udah mepet-mepetin kita, tapi kita udah berusaha masuk ke tol arah ke Bandung. Jadi mobil polisi mepet-mepetin kita,
Jadi yang gila itu polisi tadi yang mepet-mepetin kita, kata orang pengawal dari Habib Rizik Syihab ya. Jadi yang punya niat yang jahat itu polisi ternyata kan, menurut versi ini. Diikutin orang nggak dikenal, dah perjalanan pertanyaan siapa dan ngapain, ujung-ujungnya rilis polisi 6 anggota Front Pembela Islam tewas karena nyerang polisi. Yang ikutin siapa? Polisi. Ngapain? Sipil nyerang aparat bersenjata. Ini Masya Allah, ini sang mujahid ini ya. Siapa namanya ini? Almarhum Faiz Ahmad Syukur bin Syuhada Al-Aqsa, salah satu syuhada korban penembakan. Dia adalah anggota pencak silat 5 bayangan. Ada cerita dari orang tua beliau, yaitu mujahid itu, yaitu Ustadz Akse. Ini Akse panjangan disebutnya. 3 hari sebelumnya bermimpi diajak jalan-jalan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab. Ternyata jawabannya adalah putra pertamanya menjadi mujahid, insya Allah syuhada. Ketika Ane bertanya bagaimana tanggapan ente selaku orang tua, jawaban yang sungguh mengagumkan, dia katakan, Buya, Ane masih punya 2 putra laki yang siap menjadi syuhada. Allahu Akbar. Wah, Masya Allah. Wala taqulu, apa ini, liman yaqtul fi sabilillah amwatan bal ahya walakin la tash'urun. Wala taqul, jangan kamu katakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 154. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 93. Ya Allah yang perkasa dan maha berkuasa, hancurkanlah, binasakanlah dan hinakan di dunia dan akhirat musuh-musuh agamamu, musuh-musuh nabimu, dan musuh-musuh orang yang berjuang di jalanmu. Tunjukkanlah kekuasaanmu ya Rabb, agar menjadi pelajaran bagi mereka yang menentangmu dan menambah keyakinan orang-orang yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. As-salatu khairum minan naum. Saudaraku, maka panjatkanlah doa yang tulus, ikhlas, dan penuh harap serta yakin agar Allah mengabulkan doa-doa dan harapan kita. Amin. Apa ini apa lagi? Untuk semua anggota grup dimohon dengan sangat untuk menyebarluaskan video yang pasti-pasti saja, yaitu pernyataan pers Haji Munarman kepada seluruh kontak di HP kalian masing-masing. Buktikan bahwa kita benar-benar cinta dengan perjuangan dalam kebenaran. Ingat, semua stasiun TV telah memfitnah dan menyerang kita habis-habisan, maka kita wajib membalas dengan menyebarkan fakta kebenaran kepada seluruh orang yang kita kenal. Jangan takut, jangan sungkan, jangan pakai nggak enak. Alhamdulillah, saya sudah menyebarkan videonya dan saya tidak peduli apa tanggapan mereka. Jazakallah khairan. Nah, sekarang ini ada pernyataan dari Presidium Kesatuan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atas tewasnya 6 anggota Front Pembela Islam dengan nama Tuhan Yang Maha Esa satu. Kesatuan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia memprotes keras atas tewasnya 6 anggota Front Pembela Islam FPI pengawal Habib Rizik Syihab di Jalan Tol Cikampek. Tindakan tersebut adalah teror brutal
dan perbuatan kejam. 2. Tindakan demikian hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak Pancasilais, tidak berketuhanan yang Maha Esa, dan beri kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo membentuk tim independen pencari fakta untuk mengusut peristiwa tersebut secara objektif, imparsial, dan transparan guna menyingkap pelaku dan pemberi perintah yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. 4. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun pimpinan Polri yang patut diduga terlibat atau tidak mencegah tindakan pelanggaran hukum dan HAM berat itu. 5. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia menyerukan rakyat Pancasilais sejati untuk bersatu padu menghentikan Indonesia meluncur menjadi negara kekerasan dan anti demokrasi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi rakyat Indonesia dan dari segala bentuk kejahatan dan kezaliman. Jakarta, 7 Desember 2020. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Gatot Nurmantio, Rohmat Wahab, Din Samsudin. Ini akan saya bacakan janji anggota Front Pembela Islam ya. Janjinya: 1. Siap menjadi muslim yang beriman dan bertakwa serta berakhlakul karimah. 2. Siap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. 3. Siap membela kaum mustad'afin. Mustad'afin itu orang yang dilemahkan, orang yang tertindas ya, orang yang lemah. Kemudian dan mazlumin. Orang mazlumin itu orang yang dizolimi ya, diperlakukan secara tidak adil. 4. Siap meninggikan harkat dan martabat Islam dan umatnya. 5. Siap mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan anggota Front Pembela Islam: dilarang 1. Dilarang melanggar hukum agama dan hukum negara. 2. Dilarang melakukan pelecehan, penganiayaan, perusakan, penjarahan, dan pembunuhan. 3. Dilarang membawa menggunakan senjata tajam, senjata api dan bahan bakar peledak. 4. Dilarang melindungi, meminta menerima bantuan apapun dari pengusaha tempat maksiat. 5. Dilarang melakukan aksi apapun tanpa mengikuti prosedur standar. Nah, itu jadi ternyata yang nomor 3 dilarang membawa senjata ya. Sekarang kita klik apa ini? Irdan kontek-kontekan langsung bang sama yang di mobil. Itu di mobil itu nggak ada pegang senjata ya kan? Pentungan aja nggak ada, dan mereka dipepet sama 3 mobil. Dibilangnya malah kita yang mepet dan nyerang polisi, nyerang pakai aspa ya kan? Untuk dia bilang di mobil itu nggak ada senjata api, nggak ada senjata tajam, pentungan aja nggak ada. Kata orang yang selamat ini ya, ngapain sekarang? Jangan lengah, jangan sampai kasus Munir terulang. Kasus Munirnya aktivis hak asasi manusia kemudian dibunuh, diberikan minuman racun berarsenik ya, di dalam perjalanan menuju Belanda tempat dia mau sekolah S2 dan wafat ya, jadi syahid di dalam penerbangan ya, kan dikasih minuman beracun. Pesan penting buat Imam Besar Habib Rizik dan lingkaran 1. Apa ini pesan? Imam Besar Habib Rizik Syihab itu harus full proteksi. Celah sekecil apapun upaya untuk mencelakakan dirinya harus dicegah, termasuk menjaga pintu masuk medis
Biarlah dibilang kabur kek apa kek, yang penting upaya mereka gagal. Cukuplah Munir, jangan ada lagi. Demikian disampaikan Bang Rojak di akun Facebooknya Senin 30 September 30 November 2020. Udah berarti kewaspadaan sudah lama ya. Seminggu sebelum kejadian, sepertinya para pengawal Habib Rizik Syihab sudah menerapkan protokol keamanan yang ketat. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari dua kejadian. Satu, kejadian pertama saat kawasan rumah Habib Rizik Syihab di Petamburan didatangi aparat yang akan melakukan penyemprotan disinfektan. Ya. Salah satu alasan Laskar Pembela Islam LPI dari Front Pembela Islam berjaga dan menolak gang rumah Habib Rizik Syihab disinfeksi karena takut ada pihak ketiga yang membawa narkoba masuk. Seperti diketahui, personel Kodim 0501 Jakarta Pusat sempat ditolak saat tidak masuk ke gang rumah Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Panglima Laskar Pembela Islam LPI Maman Suryadi angkat bicara terkait insiden tersebut. Sebenarnya bukan kita melarang, cuman kita ada kekhawatiran. Itu kan rumahnya Habib Rizik. Kita takut tiba-tiba nanti dimasukin. Kita nggak menuduh sih, nggak menuduh pihak keamanan baik pihak TNI maupun polisi ataupun polisi. Takut ada pihak ketiga yang nanti memasukkan narkoba. Oh gitu toh. Masukkan apa sesuatu yang membahayakan untuk imam besar, ujar Maman Suryadi kepada wartawan Sabtu 28 November 2020. Masya Allah. Kejadian kedua saat Habib Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi Bogor. Beritanya sangat heboh. Dari aparat sampai wali kota Bogor Bima Arya sangat ramai pernyataan-pernyataannya di media, seakan persoalan utama di negeri ini cuman Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah, Habib Rizik Syihab berhasil keluar dengan selamat dari Rumah Sakit Umi tanpa banyak diketahui pihak luar. Pihak luar baru heboh setelah mengetahui ternyata Habib Rizik Syihab sudah tidak ada lagi di Rumah Sakit Umi Bogor. Pihak-pihak yang kecewa Habib Rizik selamat sampai menudingnya kabur ya. Masya Allah. Seperti kata Bang Rojak, nggak apa-apa dibilang kabur, pengecut apalah, yang penting Habib Rizik Syihab selamat dan tidak terulang seperti kasus Munir. Nah ini ada apa dari Facebooknya Bang Rojak ya. IBHRS maksudnya Imam Habib Rizik Syihab ya. Apa ini? Harus full proteksi, celah sekecil apapun upaya untuk mencelakakan dirinya harus dicegah, termasuk menjaga pintu rumah medis. Biarlah dibilang kabur kek apa kek, yang penting upaya mereka gagal. Masya Allah, ternyata banyak orang jahat ya di sekitar kita ya. Masya Allah, orang jahat yang apa ini. Ya Allah, jagalah beliau dari niat-niat jahat. Amin ya robbal alamin. Dari Kang Guru, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan kepada IBHRS beserta ulama-ulama habaib di seluruh Indonesia. Dari Deden Safrudin, kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Rabbana, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim, dari kaum yang zalim. Selamatkanlah kami dengan rahmat engkau dari tipu daya orang-orang yang kafir. Ini ya, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullah.